Yang sekaligus tadi gue sempat obrolin teman-teman di mana Baba Yeba ternyata akan kembali lagi menjadi VP ya, wajar ya teman-teman ya. Mungkin kalau dilihat-lihat dari kiprahnya Coach Yep juga kan makan waktu lumayan banyak ya kalau untuk jadi coaching staff, ninggalin keluarga dan segala macamnya itu pasti mungkin ya lumayan berat lah. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya ini bisa menjadi sebuah pembuktian lah kalau misalkan emang sebenarnya Onyx ya Onyx gitu loh. Tim ya tim, Adi ya Adi. Kita lihat aja nanti di season 16 akan seperti apa. Apakah benar-benar akan ada part 2 nih untuk Yep tolongin Yep di minggu yang ke-6 lah teman-teman. Karena menurut gua patokan untuk ngelihat kayak dari musim lalu aja kan masuk ke minggu 5 minggu 6 baru tuh boom. Yep tolongin Yep, apalagi pas ngelawan RRQ ya kalau nggak salah waktu itu ya, dan menang di minggu itu 2 match berturut-turut. Jadi untuk Baba Yeba semoga bisa lebih memperhatikan ini ya Onyx Filipina dan Onyx ID-nya, karena sepenglihatan gua semenjak Onyx Yeba ini jadi VP dan dia bisa ambil kendali di Filipina. Oh, yang Filipina lalu ganti banyak personil. RRQ sudah mengumumkan roster resminya untuk bertanding di MPL Indonesia musim ke-16. Apakah bisa diganti rosternya? Bisa saja, karena sepengetahuan kita semua teman-teman, untuk peraturan up and down-nya roster itu ya maksimal ada di minggu yang ke-8. Jadi ya masih sah saja kalau emang tiba-tiba nanti RRQ deal siapa gitu atau beli siapa, itu akan sangat-sangat bisa untuk langsung main ke MPL. Untuk coaching staffnya masih sama teman-teman, masih ada Cashcute, masih ada NMM, masih ada Rave. Untuk ya manajernya masih Soso juga. Lalu untuk pemain-pemainnya masih sama teman-teman, ada Idok, Diren, Rins, Toy. Lalu ada Sutsujin juga. Ini 5 line up roster yang kemarin di IWC juga bertanding. Ya Idok, Diren, Sutsujin, Rins, Toy. Ini ya jatuhnya emang roster yang gak diganti-ganti juga kebetulan. Lalu ada Res dan juga Zunesh. Nah ini nih, buat teman-teman yang mungkin bingung ini Res dari mana. Res itu ya kebetulan sebelumnya adalah roster Onyx. Dia sempat ke Dewa dan dari Dewa dia ke RRQ Sena. Terus dia naik ke MPL. Sama kayak si Zunes. Jadi ya buat teman-teman yang kemakan sama rumornya King Clay ya, yang bilang bahwa akan ada EXP lane dari Myanmar, terus ada jungler dari PH. Ya ini berarti jawabannya teman-teman ya. Nih. Tapi menurut gue gini, kita ngomong serius dulu untuk roster RRQ ya. Emang menurut gue ya roster RRQ ini dari musim ke-14 pun ya paling-paling cuma perlu diperbaiki gameplay mereka aja sih. Karena gini, gak mungkin ada roster yang bisa runner up berturut-turut kalau misalkan emang mereka tuh gak punya kekuatan tersendiri gitu loh sebagai rosternya. Ya contohnya Idok, Diren, Rins dan juga Sutsujin. Ini kan 4 pemain yang kebetulan musim 14 mereka runner up, musim 15 mereka juga runner up gitu kan. Dan menurut gue dengan tidak digantinya Cashcute ya, berbeda dengan ya mungkin tim sebelumnya Cashcute yang dimana gagal sekali ganti gitu kan. Ini gue liat-liat RRQ emang cenderung lumayan percaya proses, atau jangan-jangan emang RRQ percaya sama Cashcute-nya. Entah mungkin ya itu tadi karena Coach Indo nggak ada yang bagus, meanwhile Cashcute sistemnya bagus bersama NMM juga tentunya teman-teman. Dan ini harusnya bakal menjadi pembuktian ya teman-teman untuk di musim ketiganya, untuk terutama ya 5 pemain ini nih sama Toy juga. Apakah dengan percobaan selanjutnya, karena ini tuh mirip-mirip sama konsep pemain-pemain Filipina yang dimana rosternya nggak ganti banyak, paling gonta-ganti cadangan doang, paling ngambil beberapa pemain-pemain doang ya kan, mungkin untuk lapisan-lapisan. Yang penting gameplaynya. Nah ini baru gue ngomongin gameplay teman-teman. Karena yang gue lihat-lihat RRQ ini sering banget mereka menang karena mereka sendiri dan kalah karena mereka sendiri juga. Jadi ya kita lihat aja nih di musim ke-16 sebanyak apa sih blunder-blunder yang dilakukan ketika memasuki babak-babak penting. Karena kalau dilihat dari yang mungkin grand final juga benar, game ke-6 mereka ngelakuin kesalahan, tapi ya menurut gua nggak fair kalau misalkan musuhnya juga nggak bisa nge-punish kesalahan lawan. Jadi ini mirip-mirip sama tanggapannya Rins yang bilang kalau misalkan lawan di grand finalnya nggak jago, ya menurut gua to be really honest ya, dua-duanya tim jago. Cuma karena Onyx lebih bisa nge-punish kesalahannya RRQ, karena RRQ yang ngelakuin kesalahannya sendiri, ya mereka menang kayak gitu teman-teman. Jadi menurut gue di season 16 ini dengan roster yang masih sama, harusnya kan mereka problemnya nggak banyak ya karena rosternya sama gitu loh teman-teman. Berarti tinggal gimana caranya ini coaching staff dan para pemainnya juga nih maintenance biar sistem yang dibuat sama Cashcute, draft yang dibuat sama Cashcute itu tuh nggak menimbulkan ya misplay yang terjadi sama seperti di IWC juga. Nah kalau ngomongin IWC baru relevan nih teman-teman. Kayak contohnya mungkin waktu di draft game kelimanya RRQ ya,
Itu draftnya kayak draft yang seharusnya mungkin bisa lebih farming-farming dulu, tapi roster RRQ-nya ngejar-ngejar orang. Nah itu kan gameplaynya kayak agak-agak sedikit berbeda sama apa yang direncanakan sama coaching staffnya teman-teman. Ya menurut gue good luck aja buat RRQ Hoshi di season 16-nya. Karena udah pasti yang lain agak-agak banyak ya yang melakukan belanja-belanja untuk roster. Cuma gue nggak tahu apakah nanti RRQ akan memberikan kita kejutan dengan mungkin membawakan roster baru di musim ke-16 ini di minggu keberapa. Entah, gue nggak tahu. Karena jarang kita ngelihat ya deal-dealan itu terjadi ketika musim lagi berjalan. Ya, intinya good luck aja juga buat Zunes dan juga Res. Karena kalau Res sih saingannya agak berat ya. Diren di situ. Karena menurut gue Diren yang paling bisa ngangkat bareng sama Idok. Ingat ya Diren, Idok 2 tuh. Itu ya good luck sih buat RRQ kalau emang nggak utilize dua pemain ini. Kalau menurut gua tim yang gak lolos playoff itu lebih membutuhkan player yang lebih siap bertanding dibandingkan dengan ya building chemistry dan segala macamnya lah. Karena menurut gua kalau misalkan pemain udah siap untuk bertanding, mau dibilang gak punya chemistry nanti bisa kebuat pelan-pelan. Selanjutnya yang paling menarik yang di video kemarin gua sempat bilang kalau misalkan ini gak ada yang ngomongin Nile, serius. Ini Nile jungler yang ya kita tahu lah harga jungler ini mahal teman-teman. Mungkin tidak semahal Skylar. Karena sekarang kan kita udah tahu faktanya nih, katanya Skylar ini adalah transfer window di MPL ID yang harganya paling mahal. Nah tapi jungler itu kan dibilang langka ya lumayan langka. Dan harganya mahal apa enggak? Mahal pasti. Nile juga mahal walaupun balik lagi tidak semahal Skylar. Tapi ini lagi-lagi tim robot ya, Bigetron by Vitality ini membawa satu jungler lagi yang menandakan berarti dia ini udah ganti jungler di 3 musim berturut-turut teman-teman. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, di season 14 masih Ken pada saat itu. Lalu di season 15 kita dihadirkan dengan Bigetron Anavel. Dan di musim ke-16 kita dihadirkan dengan Bigetron Nile. Wah ini tim sih bener-bener ya kalau emang ngomongin soal beli pemain itu Luke juga hadir waktu itu kan sempat ya teman-temannya menjadi pemain. Tapi buat sekarang untuk roster lengkapnya itu akan ada Nile sebagai jungler, Moreno sebagai mid lane, Ron sebagai jungler juga, Shogun yang kebetulan dari Kagendra di MDL itu jadi EXP laner. Nah mungkin buat teman-teman yang belum terlalu kenal sama Shogun, boleh gua kenalkan sedikit karena dia ini sebenarnya udah melalang buana dari jauh-jauh banget turnamen MLBB. Dan dia pun yang boleh dibilang paling sering ya ikut Piala Presiden Esports teman-teman dari level community. Untuk roamernya ada di Finn dan gold lane-nya bakal ada di Eman. Sehingga tanpa adanya Light ya Bigetron bakal full main bareng sama si Finn teman-teman. Kita tinggal tunggu nih bagaimana kiprah dari Bigetron. Karena menurut gua dengan harga yang Bigetron berikan terhadap Nile ini pasti harusnya punya apa ya, punya output yang positif lah buat Bigetronnya. Bang, kok itu EXP lanernya satu, terus EXP laner Acu, Luke, mana bang? Ternyata Luke bersama dengan Xwin akan menjadi Bigetron Creators. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat Luke, pengen melihat Xwin ya berarti ada di channel YouTube-nya mereka masing-masing. Jadi teman-teman silahkan langsung saja cek ke YouTube mereka karena mereka sekarang adalah Bigetron Creators. Anjay. Ini berarti kayak streamer-streamer yang ngedukung Bigetron kayaknya kemungkinan besar teman-teman ya. Atau emang ya streamer yang under Bigetron. Tapi menurut gue ya cukup apa ya, cukup disayangkan ya untuk Luke ya. Ini kalau boleh jujur ya teman-teman ya. Mungkin nggak tahu nanti di klip atau enggak, mungkin nongol di timelinenya Luke juga atau enggak. Cuma Luke nih punya potensi coy. Kayak aduh, EXP laner kita tuh juga yang nggak banyak-banyak banget lah sebenarnya teman-teman. Jadi menurut gua ketika Luke memilih untuk menjadi content creator kayak ada sih di apa ya, di hati kecil gua kayak bilang, aduh apa nggak sayang ya regenerasinya mana dikit ya EXP laner. Tapi sekarang EXP laner job desk-nya paling banyak. Ya udah pasti ini keputusan yang sangat-sangat bulat ya teman-teman ya yang dipilih sama Luke. Good luck buat Luke. Tapi setidaknya ini mungkin bisa ada dua perspektif gitu loh. Yang satu Skylar dia meninggalkan streaming balik ke kompe. Ya anyway dia tetap streaming sih beberapa kali ya teman-teman ya. Dan itu bakal diselingi waktu hari liburnya dia. Sementara Luke yang mungkin dari pro dia ke streamer. Tapi menurut gua itu pun pasti ada alasannya. Jadi ya kita tinggal tungguin aja apa alasan Luke. Ya dia nggak mau ngomong pun ya nggak ada masalah sih. Kalian juga nggak berhak tahu sebenarnya.